Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat akun Husni Sultani yang budiman, kali ini saya akan membawakan kisah tentang Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah lebih terkenal sebagai Bilal bin Rabah al-Habsyi. Hal ini karena Bilal berasal dari negeri Habasyah. Ayahnya bernama Rabah. Dia adalah seorang budak. Sedangkan ibunya bernama Hamamah. Dia juga seorang budak. Sehingga sejak lahir pun Bilal sudah menjadi seorang budak. Waktu itu keluarga Bilal menjadi budak dari Bani Abdul Adar. Hei Ibnu Sauda, ini pesanan dari tuanmu. Kamu sekalian bawa saja, pinta seorang pedagang di pasar. Baik paman, jawab Bilal sambil mendekat untuk mengambil barang milik tuannya. Ibnu Sauda adalah nama panggilan lain untuk Bilal yang memiliki arti putra dari wanita hitam. Bilal tidak pernah mengeluhkan panggilan itu. Dia menyadari bahwa dirinya hanyalah seorang budak. Pada suatu hari, majikan Bilal meninggal dunia. Sesuai dengan tradisi, para budak yang dimiliki oleh orang yang meninggal itu bisa diwariskan. Maka Bilal pun diwariskan kepada Umayyah bin Khalaf. Mulai saat ini kamu adalah budak milikku, patuhi semua perintahku. Dia merupakan tokoh penting di kota Mekah, memiliki sifat yang keras dan pemarah. Peristiwa besar terjadi di kota Mekah. Allah mengangkat seorang nabi sebagai utusannya. Dia adalah Nabi Muhammad SAW, nabi sekaligus rasul yang bertugas untuk menyebarkan agama Islam ke seluruh penjuru dunia. Bilal termasuk dalam golongan orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Meskipun dia seorang budak, namun dia memiliki keteguhan iman yang sangat tinggi. Fakta tentang Bilal bin Rabah yang memeluk agama Islam pun diketahui oleh tuannya. Dia pun mendapatkan teguran yang sangat keras, apalagi tuannya itu termasuk dalam golongan pemimpin yang menentang Rasulullah. Tinggalkan Islam sekarang juga, jika tidak aku akan memberikan hukuman yang sangat berat untukmu, teriak Umayyah. Seorang budak tidak seharusnya menantang perintah tuannya. Namun iman Bilal sama sekali tidak goyah. Meskipun mendapatkan perlakuan kasar dari majikannya dan orang-orang Quraisy lainnya, Bilal tetap menjalankan semua ajaran dari Rasulullah. Patuhlah pada Tuan Umayyah, jika tidak nyawamu bisa dalam bahaya, bujuk salah satu budak kepada Bilal. Tidak, aku tidak pernah meninggalkan nabiku. Bilal terus-menerus melawan majikannya. Hal ini membuat Umayyah merasa marah besar. Seret Bilal ke padang pasir. Jemur dia di sana dan jangan ada yang memberi makan ataupun minum, teriak Umayyah. Bilal pun dirasuk ke padang pasir. Kedua tangan Bilal diikat dan dia juga dipaksa untuk duduk di atas pasir yang begitu panas. Ketika panasnya padang pasir tidak bisa meruntuhkan iman Bilal, Umayyah mencari cara lain untuk menghukum budaknya itu. Bilal diminta berbaring, kemudian diletakkan sebuah batu besar di atas dadanya. Tubuh kurus Bilal tidak mampu menahan beban seberat itu, namun dia terus menyebut nama Allah. Ahad, Ahad, Allah Maha Esa, rintih Bilal. Umayyah ingin menjadikan Bilal sebagai contoh bagi siapa saja yang berani mengikuti
ajaran Islam. Barang siapa berani menentang dia akan berakhir seperti Bilal, kata Umayyah. Kemudian Umayyah memberikan pilihan kepada Bilal. Ikutlah aku memuji Lata dan Uzza, maka aku akan mengampunimu. Namun Bilal tetap teguh. Dia terus saja menyebut nama Allah, Allah. Pujilah Lata dan Uzza, teriak Umayyah lagi. Bilal menjawab, lidahku tidak bisa mengatakannya. Mendengar jawaban dari Bilal ini, Umayyah semakin marah. Dia pun menambah hukuman lagi untuk Bilal. Kejadian ini diketahui oleh Abu Bakar, sahabat Rasulullah. Beliau pun memutuskan untuk membeli Bilal dari Umayyah. Berapa harga yang kau tawarkan? Maka Umayyah pun memberikan harga jauh lebih mahal, hanya untuk menyulitkan Abu Bakar saja. Dia berpikir, Abu Bakar tidak akan mau mengeluarkan uang sebanyak itu hanya untuk menyelamatkan seorang budak. Namun Abu Bakar tetap bersedia membayarnya, bahkan tanpa menawar. Hal ini membuat Umayyah heran. Sebenarnya kalau engkau menawar sampai 1 uqiyah pun, maka aku tidak akan ragu untuk menjualnya, kata Umayyah. Dan Abu Bakar pun menjawab, seandainya engkau memberi tawaran sampai 100 uqiyah pun, maka aku tidak akan ragu untuk membelinya. Abu Bakar menemui Rasulullah SAW dan menyampaikan kabar bahwa dia telah membeli Bilal dari majikannya yang kejam. Rasulullah merasa senang atas tindakan Abu Bakar dan bersedia untuk menanggung biayanya bersama. Abu Bakar kemudian menjawab, aku telah memerdekakannya wahai Rasulullah. Subhanallah, Bilal kini menjadi hamba yang merdeka dan dia pun menjadi sahabat Rasulullah yang sangat tekun. Tibalah masa di mana Rasulullah SAW memerintahkan semua umatnya untuk hijrah ke kota Mekah. Mereka tidak mungkin lagi tinggal di kota Mekah. Kebencian kaum Quraisy sudah tidak bisa dibendung lagi. Mereka bahkan tidak segan-segan untuk menyakiti dan membunuh kaum muslim. Setelah sampai di Madinah, Bilal tinggal bersama dengan Abu Bakar. Pada masa awal-awal hijrah, wabah demam melanda. Sebagian orang termasuk Bilal terserang demam. Badannya panas tinggi dan tidak bisa bergerak sama sekali. Bilal tidak pernah mengeluh. Dia terus-menerus tawakal kepada Allah. Dan ketika demamnya sedikit reda, dia akan melantunkan syair ataupun nyanyian dengan suara yang jernih. Di antara semua orang muslim, suara Bilal lah yang paling jernih dan nyaring. Waktu terus berlalu, kemudian di Madinah terasa damai. Bilal mencurahkan segenap perhatiannya untuk belajar tentang Islam dari Rasulullah SAW. Dia mengikuti kemanapun Rasulullah pergi. Hari yang membahagiakan pun datang. Rasulullah telah berhasil menyelesaikan pembangunan Masjid Nabawi. Kini umat muslim memiliki rumah untuk ibadah. Seiring berjalannya waktu, jumlah umat Islam pun semakin bertambah. Banyak di antara mereka yang rumahnya jauh dari masjid. Hal ini menimbulkan masalah baru. Mereka harus berkumpul di masjid lebih awal. Jika tidak, mereka akan kelewatan waktu sholat karena tidak ada penanda ataupun orang yang memberitahu. Hal ini menyebabkan banyaknya sahabat yang tidak bisa sholat tepat waktu. Beberapa sahabat kemudian mengusulkan untuk membuat penanda waktu sholat yang bisa didengar oleh orang-orang yang rumahnya
jauh dari masjid. Apakah kita pasang lonceng seperti umat Nasrani? Tanya salah satu sahabat. Ataukah sebaiknya kita gunakan trompet seperti umat Yahudi? Suaranya lebih nyaring daripada lonceng, sahut sahabat lainnya. Namun semua usulan itu ditolak oleh Rasulullah SAW. Beberapa hari kemudian Abdullah bin Zaid datang menghadap Rasulullah SAW dan menceritakan mimpi yang dialaminya. Aku bermimpi ya Rasulullah, ada orang yang memintaku mengucapkan beberapa kalimat sebagai penanda datangnya waktu sholat, kata Abdullah bin Zaid. Mendengar cerita tersebut, Nabi Muhammad SAW lantas meminta Abdullah bin Zaid untuk mengajari Bilal cara melafalkan kalimat tersebut. Kalimat tersebut dikenal dengan nama azan yang bunyinya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Orang yang pertama kali mengumandangkan azan adalah Bilal bin Rabah. Sejak saat itu, azan menjadi penanda masuknya waktu sholat. Bilal dipilih karena suaranya yang nyaring dan jernih. Dia juga memiliki kedisiplinan dan keberanian yang tinggi, sehingga dalam menjalankan tugasnya, Bilal tidak pernah terlambat serta tidak pernah takut ketika menerima tekanan sebesar apapun. Biasanya selesai mengumandangkan azan, Bilal akan menunggu di depan rumah Rasulullah SAW, dan ketika beliau keluar, Bilal segera mengumandangkan iqamat. Ketika Rasulullah SAW berhasil memaklumkan kota Makkah, beliau meminta semua berhala dihancurkan, dan ketika sudah tiba waktunya
sholat, beliau meminta Bilal lah yang mengumandangkan azan. Bilal pun naik ke atap Ka'bah. Sesaat kemudian suara Bilal yang sangat nyaring dan jernih terdengar ke seluruh penjuru kota Makkah. Suara yang sangat merdu dari sahabat yang dulunya seorang budak. Setelah Rasulullah SAW wafat, setiap kali mengumandangkan azan, suaranya selalu terhenti di kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian dia akan menangis terseduh karena teringat pada Rasulullah SAW. Bilal kemudian meminta kepada Abu Bakar agar diizinkan untuk tidak lagi mengumandangkan azan. Kemudian dia meminta izin untuk pindah dari kota Madinah. Bilal tinggal di sebuah daerah di negeri Syam. Bilal benar-benar tidak mau mengumandangkan azan, sehingga kedatangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ke wilayah itu. Sejumlah sahabat mendesak Bilal untuk mengumandangkan azan di hadapan Umar. Ketika suara Bilal yang nyaring itu kembali terdengar, Umar dan para sahabat lain tidak sanggup menahan tangisannya. Mereka teringat pada semua kenangan bersama Rasulullah SAW. Subhanallah, begitu indah kisah sahabat Bilal ini. Dan begitulah cerita awal mula saat azan dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah. Dan sampai sekarang sebagai tandanya untuk memasuki sholat fardu. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan dapat diingat. Wallahu mu'afiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.